Halo, nama saya Atina Apriani, NPM C1B019115. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 3 materi. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna, yang kedua adalah pasar oligopoli, dan yang terakhir adalah teori game. Nah, pembahasan yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana banyaknya jumlah pembeli dan penjualnya. Nah, dalam pasar persaingan sempurna ini, barang yang dijual bersifat homogen atau serupa. Dalam pasar ini juga, penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Oleh sebab itu, harga yang terdapat dalam pasar ini merupakan kesepakatan dari penawaran dan permintaan. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna ini, yang pertama adalah banyaknya penjual dan pembeli. Yang kedua, bersifat homogen, barangnya bersifat homogen. Yang ketiga, mobilisasi dan perpindahan ekonomi itu cukup sempurna. Dan yang keempat adalah biasanya perusahaan yang terdapat dalam pasar persaingan sempurna ini merupakan perusahaan kecil. Dan selanjutnya adalah pembeli maupun penjual itu biasanya telah memiliki kemampuan yang sempurna tentang pasar. Dan yang terakhir adalah kebebasan untuk membuka maupun menutup perusahaan. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna ini. Yang kelebihannya, yang pertama, dalam pasar persaingan sempurna ini tidak terdapat persaingan. Hal ini dikarenakan barang yang mereka jual adalah bersifat homogen. Nah, yang kedua, tidak perlu promosi besar-besaran dikarenakan barang yang bersifat homogen tadi. Nah, yang kelebihan yang selanjutnya adalah harga di pasar ini cenderung stabil. Hal ini dikarenakan tidak adanya kenaikan atau penurunan yang secara drastis antara satu penjual dengan penjual lain. Terakhir adalah kekurangan. Tidak sesempurna namanya, pasar ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama itu minimnya inovasi. Dan yang kedua, karena bersifat homogen tadi, itu akan mempersulit atau pembeli itu merasa kesulitan untuk memilih barang atau jasa mana yang akan mereka pilih. Pasar oligopoli adalah pasar di mana jumlah produsen dan penjualnya tidak sebanding dengan jumlah konsumen atau pembelinya. Nah, untuk kelanggengan dalam pasar oligopoli ini, maka aktivitas promosi dan pemasarannya harus terus meningkat. Hal ini guna untuk mencegah perpindahan konsumen dari suatu produk ke produk lain yang akan menyebabkan perusahaan tersebut itu menurun omsetnya. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, dijalankan oleh 2 produsen atau lebih. Yang kedua, barang bersifat homogen dan saling menggantikan. Yang ketiga, kebijakan produsen utama menjadi acuan produsen lainnya. Yang keempat, barang di pasar relatif sama. Yang kelima, produsen baru kesulitan untuk memasuki pasar. Dan yang keenam, membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Jenis-jenis pasar oligopoli ada 4. Yang pertama, pasar oligopoli homogen. Yang kedua, pasar oligopoli diferensiasi. Dan yang ketiga, pasar oligopoli non-kolusi. Dan yang keempat, dan yaitu yang terakhir adalah pasar oligopoli kolusi. Contoh produk yang termasuk dalam pasar oligopoli, yang pertama ada rokok, pasar penerbangan, industri semen, dan telekomunikasi. Baiklah, yang terakhir adalah materi tentang teori game. Teori ini bisa diterapkan di bidang politik, bidang bisnis, ataupun bidang olahraga, dan bidang-bidang lainnya. Oke, kita mulai dari definisi. Game teori adalah teori yang menganalisis bagaimana seseorang mengambil keputusan setelah merespon keputusan yang diambil oleh pemain yang lainnya. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tujuan dari game teori ini adalah untuk mencari strategi yang terbaik dari beberapa alternatif strategi. Elemen game teori. Ada 4 elemen utama dalam game teori, yaitu
Yang pertama ada player atau pengambil keputusan yang rasional. Yang kedua, strategi atau aturan yang diperbolehkan dalam permainan tersebut. Dan yang ketiga ada outcome atau hasil yang diperoleh dari setiap keputusan. Yang keempat ada equilibrium atau keseimbangan yang paling optimal di mana pemain tidak bisa lagi mengubah posisinya. Cabang game teori. Game teori memiliki dua cabang utama, yaitu yang pertama, situasi kooperatif, mencakup interaksi sosial yang kompetitif di mana akan ada pihak yang menang atau kalah. Yang kedua, situasi non-kooperatif, merupakan strategi dalam menentukan aksi antara individu untuk membentuk koalisi atau kerjasama. Ada dua jenis strategi permainan yang dapat digunakan pada game teori ini, yaitu yang pertama adalah pure strategy, yang dimana setiap pemain mempergunakan strategi tunggal. Dan yang kedua adalah mixed strategy, yang dimana setiap pemain menggunakan campuran dari berbagai strategi yang berbeda-beda. Pure strategi digunakan untuk jenis permainan yang hasil optimalnya mempunyai saddle point atau semacam titik keseimbangan antara nilai permainan kedua pemain. Sedangkan mixed strategy digunakan untuk mencari solusi optimal dari kasus game teori yang tidak mempunyai saddle point. Manfaat teori game atau game teori, yaitu 1. Untuk mengembangkan suatu kerangka untuk menganalisa pengambilan keputusan dalam situasi persaingan atau kerjasama. Yang kedua, untuk menguraikan metode kuantitatif yang sistematik bagi pemain yang terlibat dalam persaingan untuk memilih strategi yang tradisional dalam pencapaian tujuan. Dan yang terakhir adalah untuk memberi gambaran dan penjelasan fenomena situasi persaingan atau konflik seperti tawar-menawar dan perumusan koalisi.